Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefa Adrian dari kelas 11 MIPA 1, absen 31, akan menjelaskan jaringan tumbuhan. Apa sih jaringan tumbuhan? Jaringan tubuh tumbuhan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi sama yang membentuk organ tumbuhan. Berdasarkan tipe sel penyusunnya, jaringan dibedakan menjadi jaringan sederhana dan jaringan kompleks. Pertama, jaringan sederhana adalah jaringan yang dibentuk satu jenis sel. Contoh jaringan sederhana adalah jaringan kolenkim, parenkim, dan sklerenkim. Yang kedua, jaringan kompleks adalah jaringan yang terbentuk dari lebih dari satu tipe sel. Contoh jaringan kompleks adalah jaringan xilem, floem, dan epidermis. Sedangkan berdasarkan fungsinya, jaringan tubuh tumbuhan terbagi menjadi dua macam, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Simak penjelasan masing-masing jenis jaringan tubuh tumbuhan berikut ini. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional. Embrional maksudnya sel ini terus-menerus membelah diri untuk menambah jumlah sel tubuh tumbuhan. Jaringan meristem berada pada bagian tumbuhan yang masih muda seperti pada ujung-ujung akar dan batang. Jaringan meristem tersusun dari sel-sel muda yang berbentuk sama kecil dan bulat. Dinding selnya juga cenderung tipis dan elastis karena masih muda. Selnya memiliki sitoplasma yang padat dan sedikit, vakula yang kecil, dan plastida yang belum matang. Sel-sel penyusun jaringan meristem padat dan tak memiliki banyak ruang di antaranya. Ini dikarenakan sel-sel tersebut masih terus berkembang. Kita lanjut ke fungsi jaringan meristem. Jaringan meristem berfungsi sebagai jaringan embrionik untuk membentuk sel-sel baru. Sel-sel baru tersebut nantinya akan berdiferensiasi menjadi jaringan lain. Dalam jaringan meristem, tidak ditemukan fungsi khusus seperti pada jaringan dewasa. Akan tetapi, keberadaan jaringan meristem sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Hal ini dikarenakan jaringan meristem menjadi kunci terbentuknya jaringan dewasa melalui proses diferensiasi atau spesialisasi. Kita lanjut ke jenis-jenis jaringan meristem berdasarkan letaknya. Berdasarkan posisinya, pada tumbuh-tumbuhan, jaringan meristem dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada meristem apikal. Meristem apikal adalah meristem yang terletak di ujung batang utama, ujung lateral, dan ujung akar. Pertumbuhan meristem apikal menyebabkan pertambahan panjang pada tumbuhan, baik ke atas maupun ke bawah. Pertumbuhan tersebut disebut pertumbuhan primer. Ada dua teori yang berkaitan dengan aktivitas titik tumbuh, yaitu teori tunika corpus dan teori histogen. Yang kedua, ada meristem interkalar. Jaringan meristem interkalar atau jaringan meristem antara adalah jaringan meristem yang terletak di antara jaringan-jaringan dewasa. Misalnya, seperti jaringan pada pangkal ruas batang atau pangkal tangkai ranting. Selain itu, jaringan meristem interkalar juga dapat ditemukan pada rumputan. Dan yang terakhir adalah meristem lateral. Meristem lateral atau meristem samping merupakan jaringan meristem yang letaknya sejajar dengan lingkaran organ tempat dijumpainya meristem lateral, dan ini adalah meristem sebagai penghasil pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan meristem sekunder yaitu proses menebal atau membesar di akar dan batang tumbuhan. Meristem lateral menjadikan organ semakin melebar ke arah samping. Contoh meristem lateral adalah kambium dan kambium gabus. Kambium gabus menjadi penghasil lapisan pelindung yang disebut lapisan periderm. Kambium mengarah keluar sehingga terbentuk floem dan mengarah ke dalam membentuk xilem. Sedangkan kambium gabus mengarah keluar membentuk velum dan mengarah ke dalam membentuk veloderm.
Selain berdasarkan letaknya, jaringan meristem ada yang berdasarkan asalnya. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah promeristem, yaitu jaringan yang telah ada ketika tumbuhan masih dalam tingkat embrio. Yang kedua, meristem primer, yaitu meristem yang terdiri atas sel yang berasal dari sel embrionik dan sel-sel tersebut selalu aktif melakukan pembelahan. Akibatnya, pertumbuhan menjadi memanjang, seperti meristem ujung akar dan ujung batang. Yang terakhir adalah meristem sekunder, yaitu meristem yang berasal dari jaringan dewasa yang berubah menjadi embrional kembali. Contohnya adalah kambium dan kambium gabus. Setelah kita bahas jaringan meristem, kita lanjut ke jaringan selanjutnya, yaitu jaringan permanen. Jaringan meristem baik yang merupakan jaringan primer atau sekunder akan berdiferensiasi menjadi jaringan permanen. Nantinya, jaringan permanen tidak tumbuh dan memperbanyak diri lagi. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan pada tumbuhan yang letaknya berada di jaringan terluar yang menutupi seluruh permukaan tumbuh-tumbuhan. Ciri-ciri jaringan epidermis diantaranya tipis. Biasanya hanya tersusun dari satu lapis sel saja. Tidak memiliki klorofil, pada permukaan yang menghadap keluar terlapisi kutin yang menghasilkan kutikula. Vakuola besar bisa berisi antosianin. Susunan selnya rapat tanpa ruang antar sel. Dinding sel beragam tergantung dari posisi dan jenis tumbuhannya. Terdapat sitoplasma yang hidup dan mengandung kristal garam, kristal silikat, dan garam minyak. Tidak berkloroplas kecuali bagian sel penutup. Hidrofit dan tumbuhan di bawah ruangan. Bentuk sel seperti balok, umumnya terdiri dari satu lapisan. Terletak pada lapisan paling luar, tidak berklorofil kecuali pada sel penjaga stomata. Tersusun atas sel-sel hidup, dinding sel bagian luar yang berbatasan dengan udara mengalami penebalan, berfungsi untuk melindungi jaringan lainnya. Yang kedua, jaringan parenkim. Parenkim adalah jaringan dasar yang utama. Sel-sel parenkim ditemukan pada akar dan batang, terutama sebagai pengisi bagian korteks, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Parenkim di daun yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis disebut juga klorenkim, yaitu jaringan mesofil yang mencakup jaringan tiang atau palisade dan jaringan spons. Disebut klorenkim karena ia mengandung klorofil. Berdasarkan fungsinya, parenkim dibagi menjadi beberapa jenis jaringan, yakni parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, dan parenkim udara. Sedangkan berdasarkan bentuknya, parenkim dibagi menjadi beberapa kelompok, yakni parenkim pagar, parenkim bunga karang, parenkim bintang, parenkim lipatan, dan parenkim pengangkut. Yang ketiga adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong juga disebut sebagai jaringan mekanik, jaringan penunjang, dan jaringan penguat. Hal itu tentunya karena jaringan ini yang menunjang bentuk tumbuhan agar bisa berdiri kokoh. Jaringan ini memiliki dinding sel yang tebal dan kuat karena setiap sel telah mengalami spesialisasi. Jaringan ini berfungsi untuk menegakkan dan menguatkan batang dan daun, berfungsi untuk melindungi biji atau embrio, serta melindungi berkas vaskuler atau pengangkut. Jaringan ini memiliki dua jenis, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan penyokong yang ada pada tumbuhan muda. Sedangkan sklerenkim berada pada batang dewasa. Yang keempat, jaringan pengangkut.
Jaringan ini sering disebut juga dengan berkas vaskuler. Jaringan ini berfungsi untuk mengangkut air, unsur hara, serta mengedarkan zat makanan dari hasil fotosintesis bagian satu ke bagian lainnya. Pada tumbuhan, jaringan ini dibagi menjadi dua, yaitu xilem dan floem. Xilem atau pembuluh kayu yang berfungsi untuk mengirimkan air serta unsur hara dari akar ke daun. Jenis jaringan ini tersusun dari parenkim dan serabut, trakeit, serta komponen pembuluh. Sedangkan floem merupakan pembuluh tipis yang berfungsi untuk mengangkut dan menyalurkan zat makanan ke seluruh bagian tubuh. Jaringan ini memiliki susunan yang sangat rumit dan terdiri atas berbagai macam bentuk yang masih hidup dan ada pula yang sudah mati. Yang terakhir adalah jaringan gabus. Jaringan gabus banyak terdapat pada alat-alat pada tumbuhan dan tersusun oleh sel parenkim gabus. Fungsi jaringan gabus adalah menggantikan jaringan epidermis sebagai pelindung, mencegah penguapan, dan melindungi kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Saya Chef Adrian, mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.